teman-teman, perkenalkan nama saya Abilina Teresia Sipautar. Saya Prodi Sistem Informasi. Saya di sini mengerjakan tugas tutorial 1, Administrasi Server. Di tugas pertama, kita mengikuti instruksi umum. Pertama, kita menggunakan CentOS Linux yang telah diinstal pada VirtualBox. Ini VirtualBox-nya. Nah, setelah itu, kedua, memastikan konfigurasi jaringan VirtualBox menggunakan mode standar atau NAT dengan DHCP agar mesin virtual dapat terhubung ke internet. Nah, ketiga, seluruh instruksi pada tugas ini dijalankan melalui terminal. Nah, pertama kita membuka VirtualBox kita dulu. Ini ada tulisan start. Nanti kita tekan ini sampai ini muncul. Terus ini CentOS yang kita akan gunakan. Jadi di sini kita menggunakan sistem tools, kita menggunakan terminal. Nah, pada bagian A, login dan persiapan. Pertama, kita disuruh login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Nah, kita tadi sudah login. Kita masuk ke sudosu. Masuk ke bagian B, pembuatan user baru. Pertama, kita disuruh membuat 2 user baru dengan detail berikut. User pertama, kita menggunakan nama lengkap kita, dan username-nya sebagai NIM mahasiswa kita. Passwordnya disesuaikan ya. User keduanya dibuat menjadi nama lengkapnya user test dengan username user test. Kita masuk ke user add. Sini kita masukkan nama lengkap kita. Ini kosong. Nah, itu sudah ready. Masuk ke user add, user test. Nah, di sini kita memasukkan passwordnya. Password name. Kita masukkan ini sini. Nah, kita masukkan Nah, di sini sekarang kita membuat password user test. Kita membuatnya Nah, di sini sudah sukses ya. Kita jangan lupa menulis passwordnya. Nah, nomor 2, bagian B, masih di bagian B. Nomor 2, kita disuruh membuat user menampilkan isi file adds password dengan perintah cat garing adds password. Jadi kita memasukkan sini cat spasi adds pas. Nah, di sini sudah ya. Sudah terpampang ya teman-teman. Masuk ke bagian C, pengelolaan grup dan hak akses. Pertama, kita disuruh memasukkan username kita ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalnya well. Jadi kita memasukkan well ini dengan kita masukkan, ini kita clear dulu. Kita disuruh memasukkan, kita masukkan user mood wel ini kosong. Nah, setelah itu kedua, kita disuruh logout dari sesi rootnya, kemudian login kembali dengan username mahasiswa. Nah, kita logout dulu, kita exit. Setelah itu kita masuk lagi kita login kembali dengan user name-nya. Nah, kita di sini sudah masuk ya. Kita sudah masuk ke NIM-nya lagi. Yang ini, teman-teman. Masuk ke bagian D, manajemen password dan monitoring login. Pertama, kita disuruh mengganti password username mahasiswa dengan password baru. Berarti, mengganti password.
password. Di sini kita memasukkan password yang lama ya. Nah, di sini kita memasukkan password yang baru. Nah, ini passwordnya sudah sukses terganti ya. Setelah itu kita disuruh logout, lalu login kembali menggunakan password tersebut. Kita logout dulu. Kita masukkan sudo 48. Sudo. Nah, di sini sudah masuk. Setelah itu, di sini kita disuruh menjalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login, last, and wo. Kita memasukkan last. Nah, di sini terlihat siapa, kapan, dan terakhir kita login. Dan kita masukkan wo. Dan di sini terdapat siapa yang terakhir login. Nah, masuk ke bagian E, konfigurasi DNS resolver. Pertama kita disuruh mengetik edit file resolve.conf ini menggunakan teknik sudo. Nah, kita masuk, kita clear dulu. Setelah itu, kita masuk ke sudo nano spasi res conf. Nah, setelah itu kita memasukkan password yang baru. Nah, setelah kita masuk server, kita disuruh menambahkan konfigurasi DNS berikut. Name server 208672222 dan name server 208672220. Jadi kita masuk ke sini. Name server 208672222 masuk ke name server 208672220. Setelah itu kita Ctrl X, ketik Y, enter. Nah, setelah itu teman-teman, ketiga, uji konfigurasi dengan perintah dik www.utacid dan dik google.com. Nah, kita masuk ke dik www.utacid.id. Nah, di sini tulisannya statusnya no error, berarti kita dapat mengakses dik tersebut. Nah, kita memasukkan dik google.com. Nah, di sini juga sudah ada jawaban dari dik tersebut. Teman-teman, lanjut ke bagian F, pengelolaan user test. Kita disuruh melakukan perubahan password untuk user test. Nah, kita masuk, kita clear dulu. Kita masuk ke sudo password user test. Nah, di sini kita mengganti password user testnya. Oke, kita Nah, di sini password sudah sukses ya. Kedua, kita disuruh menghapus user testnya dari sistem. Jadi kita masuk ke kita menghapus sudo user del user test. Nah, di sini sudah terhapus. Nah, setelah itu, nomor 3, kita disuruh menampilkan kembali isi file as password untuk memastikan user itu sudah terhapus. Jadi kita disuruh menampilkan kembali untuk memastikan user itu memang sudah terhapus. Jadi kita masuk ke sudo cat spasi exc password. Nah, di sini sudah terlihat bahwa user test itu sudah terhapus. Jadi di sini terlihat username yaitu Abelina Sipautar di bagian terminalnya. Sekian dulu dari penjelasan saya. Jika ada kata atau langkah praktik yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.